Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, nama saya Despasari Putri Amanda dengan NIM 0805 118232 8040 dari kelas L1 atau kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari praktikum iktiologi dengan materi sistem urogenital dan reproduksi pada ikan. Nah, pada ikan terdapat sistem ekresi. Nah, di mana sistem ekresi ikan ini terutama ginjal yang berfungsi untuk dapat menyaring darah, untuk mengeluarkan limbah metabolik seperti amonia. Ginjal juga mengatur keseimbangan osmotik berdasarkan habitat ikan, baik di air tawar maupun air laut. Ikan air tawar biasanya cenderung dapat menyerap air sehingga ginjalnya lebih aktif dan mengeluarkan urin dalam jumlah besar. Nah, sebaliknya untuk ikan air laut itu dapat mengeluarkan urin yang lebih pekat untuk dapat menjaga keseimbangan garam yang ada dalam tubuh ikan tersebut. Pasang ginjal yang letaknya di bagian dorsal, yaitu yang berbatasan dengan swim bladdernya nanti. Ini untuk ginjal yang pertama, dan ini untuk ginjal kedua. Ini organ ren atau ginjal. Nah, adapun organ reproduksi pada ikan, organ reproduksi ini melibatkan organ utama seperti testis pada jantan dan ovarium pada betina. Testis ini menghasilkan sperma, sementara ovarium memproduksi telur. Struktur dan fungsi organ reproduksi ini bervariasi, tergantung pada jenis ikan, termasuk mekanisme fertilisasi dan cara berkembang biak ikan. Nah, pada proses fertilisasi, sebagian besar ikan dapat melakukan fertilisasi eksternal atau telur dan sperma dilepaskan ke air. Nah, beberapa ikan memiliki fertilisasi internal seperti ikan hiu dan ikan gupi. Nah, reproduksi ikan dapat bersifat ovipar dengan cara bertelur atau vivipar dengan melahirkan. Nah, pada proses pemijahan terjadi pada saat ikan jantan dan betina melepaskan gamet pada waktu yang sama. Lingkungan seperti substrat, aliran air, atau tempat berlindung mempengaruhi lokasi pemijahan ini pula. Proses pemijahan ini juga sering dipicu oleh perubahan suhu, cahaya, atau musim tertentu. Nah, untuk siklus reproduksi ini tersendiri, reproduksi ikan seringkali mengikuti siklus musiman yang dipicu oleh perubahan suhu, cahaya, dan ketersediaan makanan. Pada ikan tropis, pemijahan dapat terjadi sepanjang tahun, sedangkan ikan di daerah beriklim sedang cenderung bermusim. Nah, untuk siklus ini juga dapat membantu memastikan kelangsungan hidup larva dalam kondisi optimal. Nah, adapun faktor lingkungan seperti suhu air, ketersediaan makanan, dan fotoperiode mempengaruhi siklus reproduksi. Beberapa ikan bermigrasi untuk mencari lokasi pemijahan yang ideal seperti ikan salmon yang kembali ke sungai tempat mereka lahir. Habitat yang stabil juga mendukung tingkat keberhasilan reproduksi ikan yang tinggi. Adaptasi pada reproduksi ikan ini memiliki berbagai strategi untuk menghadapi tantangan lingkungan seperti bertelur dalam jumlah besar untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidup larva. Spesies tertentu seperti ikan badut dapat menjaga telur hingga menetas untuk melindungi dari predator. Adaptasi ini memastikan spesies tetap bertahan meskipun kondisi lingkungan berubah. Nah, adapun perilaku dari reproduksi ikan, beberapa spesies ikan seperti ikan badut memiliki perilaku menjaga telur hingga menetas. Ikan lainnya seperti ikan arwana mempraktikkan parental care dengan membawa telur di mulutnya. Strategi ini bertujuan untuk melindungi telur dari predator dan meningkatkan keberhasilan menetas. Ini merupakan penampakan dari organ reproduksi yang terdapat pada ikan nila betina. Jadi setelah saya melakukan pembedahan, di dalam ikan nila terdapat ovarium dan oviduk. Dapat kita ketahui bahwa ovarium yang terdapat pada ikan tersebut langsung menghubung atau langsung berhubungan kepada saluran pembuangan pada ikan tersebut.
Organ reproduksi yang menghasilkan sel kelamin disebut dengan gonad. Gonad ikan meliputi ovarium dan pembuluhnya yaitu oviduk. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Pada ikan yang dewasa, yang berkembang hanya ovarium yang sebelah kanan. Ikan nila memiliki jumlah telur yang lebih sedikit dibanding dengan ikan yang ukurannya telurnya kecil seperti ikan cupang. Berikut sudah saya jelaskan mengenai sistem urogenital dan sistem reproduksi pada ikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.